warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan acara ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Salah satu mungkin. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita berdoa dan Baik, nah semuanya yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa di sini untuk mengadakan pelayanan konseling kelompok. Baik, anak-anak, sebelumnya untuk melanjutkan pembahasan, mungkin alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Baik, sambil berdiri dulu semuanya. Ini dari mana? Dari mana dulu? Dari kanan atau kiri? Kanan. Oke, kanan. Perkenalkan, nama saya Adriana Santoso dari kelas IPS 4. Perkenalkan, nama saya Syifa Fabian Mereka dari kelas IPS 4. Perkenalkan, nama saya Aiman Afifah dari kelas IPA 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Ratman Kulias dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Adi Hayulandari dari IPA 1. Perkenalkan, nama saya Adi Anwar dari IPA 4. Perkenalkan, nama saya Yasinta Anuratif Maniwayuni dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, saya Yudhya Fitriani dari kelas 12 IPS 2. Baik, sebelum dilanjutkan, kita explaining dulu ya. Kita explaining dulu. Nah, kita bernyanyi sambil bermain. Baik, silahkan seperti ngambil posisi di tadi. Silahkan. Baik, pegang bunda temennya. Dimulai dengan ketiga ya, sambil bernyanyi. 1, 2, 3. Dipijit. Ayo pegang kepala. Dipijit. Selesai. Balik kanan. Nah, balik kanan. Ayo. Pegang bunda temennya. Menyanyikan. Dipijit. Ayo pegang kepala sambil bernyanyi. Dipijit. Selesai. Nah, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan ibu lagi. Semuanya bahwa kita di sini akan melakukan konseling kelompok itu. Konseling kelompok ini adalah tujuannya adalah memberikan sebuah pemahaman yang nanti anak-anak yang bisa menyelesaikan terhadap masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu, sehingga tujuan konseling itu adalah menyelesaikan permasalahan dengan kelompok itu. Baik, di sini nanti anak-anak ada di dalam konseling itu ada norma dan aturan itu, ada asas-asasnya. Jadi di sini nanti ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang anak-anak omongkan nanti di sini dirahasiakan, tidak dibeberkan ke yang lain. Orang lain nggak akan tahu itu. Kemudian norma kesopanan di sini nanti ketika mengungkapkan sesuatu itu harus sopan. Kemudian norma kesusilaan. Jadi di sini nanti harus ngomong yang baik, tidak boleh mencela, tidak boleh ngomong kasar, ngomong jelek dan seterusnya. Baik anak-anak, di sini nanti anak-anak akan menjelaskan permasalahan satu persatu. Oke, semua sudah siap ya. Kemudian kita akan mengikuti konseling ini dengan sadar, dengan tujuan bisa memberikan solusi. Yang maksudnya adalah anak-anak akan mengungkapkan masalah. Mungkin dari ke-8 anak, siapa dulu? Jangan mengungkapkan, silahkan. Oh, dari idea dulu, siap idea. Baik, jadi nanti di sini nanti santai sambil memberikan masukan serta mendengarkan idea. Jadi nanti yang lain diam dulu, urut untuk memaparkan apa yang terjadi pada dirinya. Silakan Mbak Ayu. Permasalahan saya itu di IPA. Saya bingung mau pilih jurusan. Kalau orang tua saya itu nyuruhnya ngambil hukum, tapi minat saya itu di bisnis. Jadi kita masih bingung menentukan, masih cemas gitu. Mau milih yang mana? Oh gitu, ya. Jadi si Ayu ini merasa cemas karena
terkait dengan pemilihan jurusan antara tuntutan orang tua dengan Ayu dia sendiri. Baik, selanjutnya Sinta. Jadi saya punya permasalahan itu kurang bisa manajemen waktu, Pak. Jadi semua pekerjaan itu nggak bisa diselesaikan dengan baik. Nilai di sekolah jadi Itu jadi tidak bisa berkonsentrasi berarti ya, bagi waktu antara belajar dan di rumah dan kegiatan yang lain. Baik, selanjutnya kalau saya jujur saya sendiri sudah nggak ingin melanjutkan sekolah yang di dalam tinggi, tapi orang tua saya oh begitu. Jadi kamu tidak ingin melanjutkan sekolah, tapi orang tua bersikukuh agar kamu tetap melanjutkan sekolah. Baik, selanjutnya kalau permasalahan saya mirip sama Aida ya Pak. Satu bingung milih sarjana atau milih diploma. Kalau orang tua itu sebenarnya nggak masalah saya milih apa, jadi saya masih bimbang gitu, nggak ada arahan dari orang tua juga. oh gitu, jadi bimbang ya. Iya. Bimbang. Selanjutnya Kalau saya akhir-akhir ini kurang semangat untuk belajar, kehilangan semangat belajar. Jadi nilai saya semester kemarin belum. itu, jadi kurang semangat. Iya, kehilangan semangat belajar. Oke. Selanjutnya Kalau saya bingung Pak, nanti mau lanjut kuliah apa. oh begitu. Oke. Kalau saya ingin sehabis SMA ini melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi semangat belajar saya, maksudnya niat untuk belajar itu kurang Pak. Oh begitu. Jadi niatnya kurang ya. Silakan slot terusnya. Kalau saya itu pengen di ITB, cuman kalau orang tua itu pengennya kayak di UNJ karena dekat sama kampus. Gitu. Soalnya saya nggak pengen di daerah Jawa Tengah, pengennya di daerah Jawa Timur gitu, tapi nggak dibolehin. Oh begitu. Baik, anak-anak, semua sudah mengungkapkan permasalahan dari Aidia, Bu Sinta dan semuanya bahwa hampir berhubungan intinya anak-anak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang tidak melanjutkan sama sekali, tapi orang tuanya memaksa dan sebagainya. Ada yang gundah dan cemas ketika nanti apa yang diharapkan tidak sesuai. Baik, kira dari permasalahan kalian semua tadi yang mungkin siapa dulu yang akan dibahas ini? Siapa? Aiza. Siapa lagi yang mau dibahas dulu? Ya. Baik, ini berebut ini. Masalah siapa yang harus diselesaikan dulu? Yang urut seperti kata dari Aida itu terus urut. Oh begitu. Aidia, oke. Tolong diceritakan kembali itu jadi nanti biar teman-teman paham dan gamblang dan bisa memberikan masukan. Silakan. Ya, jadi kayak sebelumnya permasalahannya itu bingung di pilih jurusan yang mana yang sesuai minat saya apa ikut orang tua, karena kan yang ngebiayain orang tua, yang ngasih jalan orang tua. Saya bingung mau milih orang tua apa pilihan saya sendiri, karena kalau ikut orang tua kan saya nggak minat, jadi belum tentu saya bisa ngejalaninnya. Dan kalau menurut pilihan saya kan udah pasti saya mau, saya bisa, tapi orang tua nggak ngasih jalan ke situ. Jadi gimana solusinya? Nah, ada yang memberikan solusi dulu. Jadi begini, Audia ini merasa cemas karena apa yang ia pengen jalan, apa yang ia pilih itu beda dengan pilihan orang tua. Nah, sehingga dia merasa cemas nanti ketika misalnya memilih jurusan di perguruan tinggi itu, ketika misalnya menurut orang tua tetapi dia tidak senang itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mengasih solusi kira-kira bagaimana? Ya, silakan. Aida bisa ngobrol dengan orang tuanya, maksudnya membicarakan kalau minatnya Aida lebih ke sini, jadi nanti biar orang tuanya juga bisa paham. Yang lain? Bisa menambahkan Pak, mungkin bisa konsultasi dulu dengan orang tua, bicarakan baik-baik, disampaikan kelebihan dari pilihan Aida itu apa, sehingga orang tua juga bisa mempertimbangkan lagi pilihan Aida. Nah, kalau sudah tidak bisa, mungkin bisa ikut orang tua, karena orang tua itu memilih juga pasti ada alasannya yang terbaik untuk anak. Oke. Yang lain, silakan memberikan ide agar apa yang dialami Ayu itu bisa terselesaikan. Ayo. Apa idenya Pak? Yang agar permasalahan yang dialami Ayu ini bisa tersolusikan.
gimana? Jadi merujuk pada apa yang dialami Ayu itu, kan dia pengen kuliah di perguruan tinggi. Mungkin kalau boleh tahu apa Ayu? Jurusan? Minatnya, Ya, minatnya di bisnis. di bisnis. Orang tua mau hukum. Orang tua masih punya hukum. Mungkin ada yang mau menambah, memberikan ide, silakan. Jadi ini Mbak Ayu, nanti coba komunikasikan terhadap ke orang tua. Tadi sudah diberi masukan oleh teman, jadi komunikasi antara Ayu dengan orang tua, bagaimana nanti apa caranya agar sesuai dengan pilihan Ayu. Karena ketika nanti Ayu kan merasa cemas nih, jadi ketika nanti memilih jurusan bisnis, kok tiba-tiba orang tua menginginkan hukum nih, sehingga kan tidak matching atau tidak nyambung nih. Nah sehingga ini harus benar-benar dikomunikasikan. Orang tua dikasih pengertian bahwa apa yang menjadi permasalahannya ini sangat rumit. Jadi ketika nanti si Ayu dipaksa sekolah di hukum gitu, ngambil jurusan hukum gitu, ketika dia tidak menikmati akan jadi stres. Sehingga ketika misalnya stres berkepanjangan itu nanti depresi yang terjadi gitu. Sehingga Ayu nanti di rumah menyampaikan Bu, Pak, bahwa begini loh, kuliah di hukum seperti ini, kemudian kuliah di bisnis seperti ini, kemudian bisa menjelaskan, bisa memberikan referensi bahwa ke depan harus harus seperti ini peluang di bisnis, kemudian di perdagangan di negara kita sangat luar biasa, sehingga bisa menjelaskan dan ini menjadi solusi orang tua, dan mudah-mudahan nanti orang tua bisa menerima seperti itu. Nah kemudian langkah Ayu untuk meraih orang tua sudah sampai mana? Sudah sampai tahap ya tadi rundingan mau empat mata sama papa sama mama buat milih. Kalau hukum itu ya kayak gitu, dan kalau bisnis ya kayak gini. Jadi bisa nentuin saya mau milihnya bisnis itu karena keunggulannya ini gitu. Ya, jadi Ayu sudah berusaha untuk menjelaskan ke orang tua terkait dengan keunggulan. Kalau saya sekolah bisnis itu peluangnya seperti ini. Gitu. Sedangkan ketika nanti saya sekolah hukum itu peluangnya seperti ini. Ketika misalnya saya nggak mampu dan nggak bisa, apa yang terjadi gitu. Silakan teman-teman memberikan solusi untuk si Ayu mungkin. Silakan. Dia. Oh, yang lain mungkin. Baik, tadi si Ayu sudah sudah pernah bincang-bincang dengan orang terkait dengan bagaimana sih pandangan terkait jurusan bisnis ke depan. Sudah dilontarkan ke orang tua gitu. Nah, kira-kira selain itu apa lagi? Kemudian komitmen Ayu bagaimana? Komitmen Ayu untuk menjelaskan ke orang tua, komitmennya bagaimana nanti ketika misalnya saya kuliah dan seterusnya itu saya akan berkomitmen seperti ini. Kalau saya dibolehin masuk ke jurusan bisnis itu saya udah berkomitmen buat serius, buat bakal ngerjain tugas, semangat gitu. Beda sama kalau dipaksa ke hukum gitu. Oke, jadi memang orang tua itu kan sebenarnya kan sudah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap anaknya, sehingga sebenarnya anaknya itu orang tua itu juga pengen anaknya itu sukses. Orang tua juga pengen anaknya itu bisa memberikan kebahagiaan tersendiri gitu. Sehingga ketika anaknya sukses itu orang tua senang gitu. Nah maka dari itu orang tua pasti akan memilih sesuatu yang terbaik untuk anaknya, untuk masa depan anaknya. Itu sehingga dengan demikian orang tua pasti punya berpikir ke situ terkait dengan pilihan di hukum, di jurusan hukum tadi ini. Nah kira-kira ini sejauh mana Ayu mendalami jurusan yang nanti Ayu pengen ambil gitu. Dari awal masuk SMA itu udah mikir kalau masuk jurusan di peminatan yang banyak IPS-nya.
Jadi lebih mempelajari bisnis kayak ada ekonomi gitu. Kalau hukum belum terlalu mendalam, jadi masih belum terlalu tahu tentang hukum. Oke, jadi komitmennya bagaimana? Komitmen untuk Untuk memilih jurusan tadi. oh ya seperti tadi kayak benar-benar jadi kalau dibolehin ke bisnis bakal benar-benar berusaha dan ya insya Allah bakal berhasil gitu karena sesuai niat saya. Begitu. Jadi sampai hari ini orang tua belum bisa menerima apa yang menjadi alasan Ayu. Sebenarnya udah mulai ngebolehin tapi masih cuman 50%, kayak 50-50. Yang 50 masih pendirian kalau saya harus hukum, tapi yang 50 udah mulai goyah ngebolehin saya ke bisnis. Oke, teman-teman ada yang berikan masukan untuk Ayu. Strateginya bagaimana kan? Ayu itu bisa diterima, apa alasannya bisa diterima kepada orang tuanya. Kira-kira bagaimana? Si Ayu itu idenya teman-teman apa sih? Biar nanti orang tua itu bisa menerima alasannya. Mungkin anak bisa juga kayak sekarang kan nggak cuma orang dewasa yang berbisnis, maksudnya kayak jualan ya nggak harus yang langsung bisa, tapi kayak jualan kecil-kecilan kan kayak anak-anak kuliah terus anak SMA itu kan sekarang juga sudah banyak Pak. Mungkin Ayu bisa mencoba untuk bisnis kecil-kecilan dulu, nanti siapa tahu bisa berkembang lebih besar lagi dan orang-orang mungkin lebih percaya. Jadi berlatih dulu ya, berlatih bisnis dulu, biar nanti orang tua percaya. Ada lagi mungkin Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu harus mencoba dulu bisnis kecil-kecilan gitu. Jadi kan peluang bisnis kan sangat baik sekali, sehingga bisa menunjukkan ke orang tua. Jadi dengan bisnis yang kecil itu orang tua bisa apa ya? Bisa mempercayai kalau punya si Ayu itu ternyata memang tekun dalam bidang bisnis, sehingga ketika si Ayu nanti memilih jurusan bisnis itu saya kira mampu dan bisa mengikuti dan tentu diterima oleh orang tuanya. Ide lain dari teman-teman terkait dengan apa yang dilontarkan tadi Mbak Siva sudah menyampaikan dan seterusnya gitu. Ya, jadi begini Mbak Ayu, untuk mengurangi kecemasan dan sebagainya itu terkait dengan memilih perguruan tinggi. Jadi selain itu coba nanti belajar mencari di internet begitu terkait dengan untuk mendukung jurusan yang diambil. Dibenahi lagi, belajar terhadap bisnis, belajar pengertian bisnis itu apa, kemudian peluangnya apa gitu. Sehingga nanti tidak mandek, tidak berhenti dari sampai situ gitu. Sehingga bisa ketika nanti pengen menguasai itu juga bisa belajar yang lain, belajar dengan soal-soal masuk perguruan tinggi dan sebagainya gitu. Sehingga hal itu ditunjukkan ke orang tua bahwa orang tua akan mulai percaya berarti Mbak Ayu itu dari serius untuk menekuni dunia bisnis gitu. Sehingga dengan bisa membaca peluang tadi, Mbak Ayu bisa diterima oleh orang tuanya untuk melanjutkan perguruan tinggi. Dan pasti selain belajar, selain komunikasi dengan orang tua juga juga menunjukkan orang tua belajar, yaitu belajar soal-soal yang berhubungan dengan soal-soal masuk ke perguruan tinggi. Kemudian banyak berlatih, banyak bertanya, sehingga ketika nanti Mbak Ayu sudah mulai untuk memilih jurusan itu sudah tidak ada kecemasan lagi. Ketika orang tua nanti menanyakan untuk mengambil jurusan ini sebagainya sudah tidak khawatir dan cemas lagi. Sehingga problem ini harus diselesaikan, harus dibawa untuk keberhasilan juga. Contoh misalnya, tadi ada sudah beberapa contoh misalnya komunikasi dengan orang tua, merayu orang tua, kemudian belajar soal-soal di perguruan tinggi, kemudian mungkin bisa dari YouTube dan sebagainya. Mungkin ketika misalnya anak-anak menonton YouTube itu drakor dan sebagainya, coba yang lain terkait dengan pelajaran itu, sehingga nanti bisa memberikan referensi itu. Kemudian selain itu coba tanyakan pada kelas alumni yang sudah sukses di perguruan tinggi itu bagaimana langkah perguruan tinggi dan seterusnya gitu. Sehingga
Mbak Ayu bisa melihat mungkin tetangga kelas yang sudah masuk perguruan tinggi, bisa menanyakan. Selain itu bisa berkonsultasi dengan bapak ibu guru yang otomatis sih sudah pengalaman di memilih perguruan tinggi, karena bapak ibu guru sudah mungkin sudah kenyang dengan pengalaman masuk di perguruan tinggi itu. Sehingga jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk memberikan rasa bahwa saya harus belajar dan memberikan pelajaran terhadap ini. Kenapa? Ketika saya nggak berlatih dan nggak belajar itu, kemudian siapa besok yang akan menolong saya selain diri saya sendiri? Kemudian besok siapa yang akan memberikan jaminan kebahagiaan kalau tidak saya sendiri? Kenapa? Masa depan itu yang tentang saya, bukan teman-teman. Mungkin teman-teman hari ini mungkin bisa berbulan kemana, tapi ketika nanti sudah waktunya lulus dari sekolah, waktunya sudah tidak berada di dalam posisi sekolah, pasti teman-teman akan memikirkan jalannya masing-masing. Ada yang pengen kuliah, ada yang pengen bekerja, ada yang pengen merantau, dan semuanya itu butuh proses gitu. Sehingga berlatih terus, komunikasi ditingkatkan itu, kemudian ketenangan pikiran, kemudian saling curhat sama teman, kemudian minta solusi kepada teman. Agar ketika hati ini mengalami bimbang itu, kita bisa mengerim, kemudian kita bisa memberikan langkah-langkah yang agar kesuksesan kita itu timbul. Ya, kecemasan yang dialami oleh Mbak Ayu itu antara pilihan sendiri dengan pilihan orang tua itu bisa diminimalis. Nah, kemudian selain beberapa hal tadi, mungkin banyak berdoa, kemudian banyak membaca dan sebagainya. Nah, kemudian kira-kira ini ke depan setelah pertemuan ini, Mbak Ayu itu pengen ngapain aja? Setelah pertemuan ini, saya bakal lebih fokus buat serius ke jurusan yang saya minati, yaitu bisnis. Bisa nyoba saran dari Syifa juga, nyoba bisnis kecil gitu, biar orang tua jadi percaya dan membolehin saya bisnis. Selain itu, komitmennya bagaimana? Komitmennya ya masih sama seperti tadi, kayak bakal lebih serius dan janji buat nggak ngecewain kalau saya dibolehin masuk ke jurusan ini. Kemudian belajar, membagi waktu. Ya, saya juga bakal belajar, tapi nggak full sepenuhnya belajar. Saya juga pasti mau nyenengin diri sendiri, kayak ngumpul sama temen, terus juga refreshing tiap weekend gitu. Jadi nggak sepenuhnya belajar terus gitu. Oke, kira-kira dari masalah tadi itu, mungkin teman-teman akan memberikan arahan mungkin semuanya satu-satu, silakan. Maksudnya gini, memberikan masukan, memberikan ide dan seterusnya gitu. Silakan. Ya, jadi Mbak Anis tadi sudah menyampaikan komitmen akan berlatih, kemudian komitmen akan belajar, komitmen akan menunjukkan yang terbaik ke siapa? Orang tua, bahwa Mbak Anis bisa, Mbak Ayu bisa. Kemudian komitmen untuk belajar serius, komitmen untuk berlatih, berkomunikasi, mungkin tanya dengan siapa tadi, dengan para alumni, dengan tetangga, dengan bapak ibu guru yang sudah pengalaman dalam bidang ini, sehingga kecemasan yang dialami terkait dengan perguruan tinggi itu selesai, terkurangi itu, karena semuanya setelah mengikuti konseling ini. Bagaimana perasaan Mbak Ayu? Perasaan saya jadi lega karena dapat beberapa solusi juga dari teman-teman, dari Syifa, dari Yasinta. Jadi saya habis ini punya tekad buat, oh iya, habis ini saya harus ke situ biar dibolehin masuk jurusan bisnis. Jadi makasih Pak. Oke, ya. Jadi memang Mbak Ayu tadi sudah memberikan komitmen yang luar biasa terkait dengan apa yang ingin dicita-citakan itu, sehingga apa yang menjadi pilihannya itu tidak salah, apa yang menjadi komitmennya itu tidak salah, sehingga dengan demikian itu Mbak Ayu mampu untuk melewati semuanya. Maka dari itu saya berharap
Jadi apa yang menjadi komitmen tadi dijalankan gitu. Dijalankan tidak hanya sekedar omongan, tetapi juga harus apa ya, dicatat, dilakukan gitu, dilakukan. Selain itu harus dijalankan sesuai dengan kemampuan itu. Jadi komitmennya tadi salah satunya apa, Mbak Ayu? Belajar lebih giat. Oke, belajar giat. Jadi Mbak Ayu sudah komitmen ke depan yaitu apa? Belajar lebih giat. Belajar lebih giat dalam rangka apa? Dalam rangka ini agar dia itu sukses, sudah tidak cemas lagi memilih jurusan di perguruan tinggi. Kemudian komitmen yang lain, nanti banyak membaca buku, banyak mendapatkan inspirasi. Jadi ketika misalnya anak-anak Mbak Ayu terutama, ketika misalnya ada hari-hari libur itu dimanfaatkan mungkin ke perpustakaan, ke Gramedia atau sejenisnya, tempat-tempat yang menjual buku dan sebagainya. Itu di sana nanti mungkin bisa membaca, banyak membaca itu. Sehingga dengan demikian mendapatkan ilmu, mendapatkan referensi, mendapatkan masukan. Nah kemudian ketika sudah semacam itu akan ada mengubah cara berpikir. Oh ya, berarti memang langkah ini memang harus saya lakukan. Jadi saya tidak hanya tidak boleh hidup di rumah menunggu keajaiban dan sebagainya, tidak. Tapi saya harus berusaha berikhtiar itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita Mbak Ayu tadi. Terus kemudian ini kan sebentar lagi kan memasuki bulan puasa, memasuki ujian sekolah dan sebagainya. Coba langkah-langkah tadi itu diupayakan. Jadi komitmen tadi menjadi sebuah gambaran, komitmen tadi menjadi sebuah pelajaran yang harus dibawa itu. Karena banyak anak-anak yang lulusan SMA tidak bisa melakukan perguruan tinggi itu karena banyak faktor karena orang banyak kaya, banyak warisan dan sebagainya. Dia tidak perlu susah-susah untuk sekolah, untuk masuk perguruan tinggi. Karena dengan demikian dia sudah bisa mendapatkan keuangan secara cuma-cuma. Dia nggak perlu kerja dan sebagainya. Tapi beda ketika misalnya dengan orang yang tidak mempunyai dalam hal finansial itu, dia harus memikir. Nah, anak-anak, bahwa dalam hal ini itu kalian harus menjadi menjadi sebuah harapan dan cita-cita kalian agar ini menjadi harapan orang tua. Jadi selain itu orang tua itu harus dirayu dengan cara apa? Kalian bekerja di rumah ini membantu orang tua. Ketika orang tua misalnya memasak itu, Mbak Ayu membantu, menyapu dan sebagainya. Nanti biar biar apa yang menjadi keinginan Mbak Ayu tadi diperbolehkan orang tua. Termasuk misalnya tadi siapa yang punya di situ, pasti yakin akan dikabulkan. Kemudian selain itu memberikan perhatian yang penuh kepada orang tua. Jadi ketika misalnya sebelum mempunyai keinginan ini santai-santai dan sebagainya, nanti ketika misalnya sudah pengen dekat dengan keinginan itu harus dilakukan maksimal, membantu orang tua di rumah, membantu ibu yang keseharian di kampung, dan membantu bapak keseharian yang apa dan sebagainya dibantu. Sehingga apa yang menjadi harapan tidak eksplor itu. Jadi anak-anak, saya ingin nanti mengungkapkan satu persatu seperti itu terkait dengan konseling ini, sehingga kalian setelah mengikuti konseling itu bagaimana dari yang sebelum kemudian sesudah mengikuti konseling ini. Nah, di kertas nanti yang Bapak akan bagikan itu diisi sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kalian, diisi, kemudian ditulis sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kalian, diceritakan ulang, ditulis dan semuanya. Kenapa? Agar nanti setelah pertemuan ini kita bisa membahas dengan masalah-masalah yang lain. Kita bisa membahas dengan masalah-masalah yang belum kita selesaikan hari ini. Sehingga semua bisa merasakan, semua bisa memberikan solusi, semua bisa memberikan ide, dan semua bisa memberikan
memberikan masukan terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh teman. Sehingga kita sudah mengerti ya masalahnya Mbak Ayu itu, dan kita harus mengerti juga dengan permasalahan yang lain. Dengan harapan ini bisa menjadi ajang untuk saling motivasi, untuk saling untuk saling koreksi diri, untuk saling memberikan harapan ke depan itu. Kalau bisa, ini menjadi sebuah bahan cangkuk untuk kita semuanya, bahwa kita berhasil itu tidak cuma-cuma, pasti ada perjalanan yang sangat panjang. Maka pokoknya nggak perlu cemas, harus ikhtiar, cemas harus berikhtiar. Jadi menangis boleh, kemudian galau boleh dan sebagainya, terus kemudian baper boleh, tetapi tidak boleh putus asa, tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Kemudian apalagi menyerah, putus asa sama apalagi menyerah, putus asa, berlarut-larut di dalam kesedihan, kemudian menyalahkan diri sendiri, itu apalagi sampai mengakhiri. Jadi ini harus menjadi sebuah acuan, menjadi sebuah catatan perjalanan dalam perjalanan saya sebagai seorang siswa. Jadi anak-anak harus mempunyai harapan, harus mempunyai cita-cita. Jadi kalau Mbak Ayu tadi sudah mengomongkan dia itu cemas, galau ketika misalnya memilih perguruan tinggi, memilih jurusan di perguruan tinggi itu, berarti memang dia ada keinginan untuk sukses, ada keinginan untuk untuk berhasil, ada keinginan untuk bisa mengubah kehidupan dari yang biasa saja menjadi yang terbaik seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mendengar satu persatu terkait dengan kegiatan konseling kita ini. Mungkin dari Mbak Anis dulu. Ya, yang mungkin agak keras ya. Iya, setelah mengikuti konseling ini, perasaan saya jadi lega, saya jadi punya motivasi untuk belajar lebih giat lagi untuk masa depan saya nanti. Oke, jadi giat tadi ya? Iya, jadi punya motivasi. Iya. Enggak, Mbak Anis. Saya sama-sama Anissa gitu ya. Gila ya? Leganya bagaimana ya? Ya, tenang aja Kak, soalnya ada motivasinya. Oke, Siva. Kalau saya bisa lebih, kalau tadi masalahnya karena kalian belajar dari yang masalah idea dan sudah ada beberapa solusi dari teman-teman dan Pak Guru juga, saya jadi lebih mungkin ada semangat untuk giat belajar dan semangat untuk bisa melanjutkan karir kedua diri saya. Perasaan saya itu kan saya disuruh ke UNJ, karena saya pinginnya ke UNJ. Terus saya kan kayak jatuhnya egois gitu, nggak penting orang tua, penting ego sendiri. Jadi saya daftaran ke nilai ukuran nggak boleh kita terlalu egois. Jadi dapat arahan dari mas Bima. Oke, jadi harus tetap mempertimbangkan mana yang terbaik itu, sehingga tidak boleh individual terkait itu. Silakan Mbak. Saya jadi punya pendirian yang lebih karena sebelumnya masih bingung, terus sekarang udah punya pendirian ke depannya harus gimana karena udah dapat solusi juga dari teman-teman. Dari konseling ini menjadi lebih terarah dan juga memiliki pikiran yang terbuka akan strategi-strategi apa sih yang harus digunakan untuk mencapai titik-titik yang saya mau. Kalau saya jadi ada pikiran untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika masalah saya udah nggak mau melanjutkan, dan orang tua itu menyuruh untuk melanjutkan. Jadi saya ada pikiran untuk melanjutkan ke arah sana. Iya. Silakan. Saya mungkin akan berarah ya Pak, setelah Pak bilang kalau misalnya mau punya jurusan itu harus ada konsultasi sama guru dan sama orang tua. Jadi saya bisa konsultasi dengan guru dan orang tua, karena sebenarnya kan belum ada komunikasi gitu. Jadi saya melihat kalau komunikasi itu penting. Iya. Jadi memang benar ya. Kita di sini itu memang membutuhkan satu dengan yang lain gitu. Sehingga ketika kita mengungkap masalah yang lain bisa memberikan ide, bisa memberikan masukan ya. Sehingga apa yang menjadi beban kita itu bisa terpenuhi, bisa otomatis bisa melegakan kita gitu. Melegakan kita. Sehingga ke depan itu kita harus harus bisa memberikan
motivasi untuk diri kita, gitu. Baik, sebelum kita akhiri nanti ya, silahkan nanti kertas yang nanti Bapak bagikan itu diisi ya, mohon diisi dengan baik, mohon diisi sesuai dengan kenyataan masing-masing ya, jangan ditambahin, jangan dikurangi, kemudian nanti dikumpulkan, terus kemudian di situ nanti ada ada langkah-langkah dan sebagainya, diisi dengan baik gitu, agar nanti Bapak bisa mengetahui masalah-masalah yang ada pada kalian gitu. Sehingga permasalahan nanti akan kita lanjutkan setelah pertemuan ini. Nanti kira-kira kapan siapnya anak-anak gitu? Minggu depan atau besok atau bagaimana? Minggu depan. Ada yang lain? Mungkin besok. Oh, besok. Yang lain? Minggu depan. Oke. Baik, kita akan lanjutkan minggu depan sesuai dengan apa permintaan dari teman-teman semuanya. Baiklah, untuk mengakhiri acara ini, Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian, atas Mbak Ayu sudah mengungkapkan permasalahan, dan anak-anak juga itu sudah mengungkapkan permasalahan, sudah bisa memberikan solusi dan ide dan sebagainya. Sehingga ini menjadi sebuah awalan atau proses bahwa saya harus seperti ini, saya mohon maaf dari awal dan dari akhir ini mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Baik, kita akhir dengan baca hamdalah bersama-sama. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.